Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Febrina dengan NIM 412101025 dari kelas Kapal Pagi A semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu hitunglah tegangan dan regangan modulus elastisitas dari ilustrasi pembebanan di bawah ini. Semua satuan dalam bentuk milimeter. Setelah digantungkan beban 100 ditambah 3 dikali 25, yaitu angka terakhir NIM saya, dan terjadi pembebanan panjang sebesar 2,53 mm. Panjang balok 87 ditambah 2 dikali 25, lebar balok yaitu 43 ditambah 2 dikali 25, dan tinggi balok adalah 160 ditambah 25. F sama dengan 100 ditambah 3 dikali 25 kN sama dengan 100 ditambah 75 kN sama dengan 175 kN. Delta L nya atau perubahan panjangnya sama dengan 2,53 mm sama dengan 2,53 dibagi 1000 meter sama dengan 0,00253 meter. Sedangkan panjang aslinya yaitu 87 ditambah 2 dikali 25 mm sama dengan 137 mm atau 0,37 meter. B atau lebar baloknya adalah 43 ditambah 2 dikali 25 mm sama dengan 93 mm atau sama dengan 0,093 meter. Tinggi baloknya adalah 160 ditambah 25 mm sama dengan 185 mm atau 0,185 meter. Untuk mencari A nya yaitu B dikali H. Untuk menghitung luas penampang atau A sama dengan B dikali H. A sama dengan 0,093 meter dikali 0,18 meter. A yaitu sama dengan 0,017205 meter persegi. Hitung tegangannya yaitu F dibagi A sama dengan 175 kN dibagi 0,017205 meter persegi sama dengan 10161,92 kN per meter persegi. Untuk menghitungan regangannya yaitu delta L dikali panjang asli yaitu 0,053 meter dibagi 0,137 meter. Untuk menghitung modulus elastisitasnya yaitu sigma dibagi E atau modulus elastisitasnya yaitu 1161,92 kN per meter persegi dibagi 0,0185 dan hasilnya adalah 549,79 GPa atau gigapascal. Untuk soal nomor 2, diketahui terdapat suatu tali baja ditarik dengan gaya 100 ditambah 100 dikali 25 yang merupakan angka terakhir NIM saya kilonewton sehingga panjang tali menjadi 1,53 meter. Bila panjang awal tali tersebut adalah 1,25 meter dan diameter tali tersebut adalah 13 mm, tentukan tegangan tali, regangan tali, dan modulus elastisitasnya. Dalam soal diberikan bahwa F sama dengan 100 ditambah 100 dikali 25 kN sama dengan 100 ditambah 2500 kN atau sama dengan 2600 kN. Dan panjang aslinya ya itu tadi 1,25 meter atau 1250 mm. Dan panjang setelah ditarik atau L sama dengan 1,53 meter atau 1530 mm. Dan untuk diameternya adalah 13 mm.
Langkah-langkahnya yaitu menghitung radius atau R dari diameter tali. R sama dengan D dibagi 2, yaitu 13 mm dibagi 2, hasilnya adalah 6,5 mm. Dan untuk menghitung luas penampang tali, rumusnya yaitu A sama dengan pi dikali 52. Pi dikali, untuk menghitung luas penampang tali yaitu A sama dengan pi dikali R pangkat 2, yaitu pi dikali, dan nilai dari ini adalah 0,0065 meter pangkat 2, dan hasilnya adalah 0,001338 meter persegi. Untuk menghitung tegangannya yaitu menggunakan rumus F bagi A. Nilai F adalah 2600 kN dibagi 0,003308 meter persegi. Dan untuk hasilnya yaitu segini, atau bisa disebut 19,54 gigapiksel. Untuk menghitung regangannya adalah delta L dikali panjang awal, yaitu sama dengan L dikurang panjang awal dibagi panjang awal, dengan nilai 1530 mm dikurang 1250 mm lalu dibagi 1250 meter, dengan hasilnya yaitu 0,144. Dan untuk hitungan modulus elastisitasnya atau E, menggunakan rumus E sama dengan pi dibagi sama nilai regangan, dan nilai akhirnya yaitu 1334,37013 gigapiksel. Untuk soal nomor 3, diberikan dari soal tersebut adalah F sama dengan 2,8 dikurang 0,01 dikali 25 ton, atau pi-nya atau sigma sama dengan 200 megapiksel sama dengan 200 Newton per milimeter pangkat 2. Konversi satuannya adalah 1 ton sama dengan 1000 kilo, atau 1 ton sama dengan 10 kali 10 pangkat 6 gram, yang dikalikan dan menghasilkan yaitu hasilnya adalah 255.000 gram, atau dijadikan 2550 kilogram. Itu sigma sama dengan F dibagi A. A-nya yaitu sama dengan F dibagi sigma. A sama dengan 2550 kg dibagi 200 Newton per milimeter pangkat 2, sama dengan 12,75 mm pangkat 2, dan pi dikali R pangkat 2 yaitu 12,75 mm pangkat 2 sama dengan 4,0582, dan untuk R nya yaitu 2,0147 mm. Dan untuk diameternya yaitu 2 dikali radius, 2 dikali 2,0147 yaitu radiusnya, dan menghasilkan nilai 4,0294 mm. Jadi diameter minimum penampang silinder baja yang diperlukan adalah sekitar 4,03 mm. Dan di sini dijelaskan untuk hasil simulasi pembadabanan berikut ini. Biasanya skala warna digunakan di mana warna yang berbeda mengindikasikan tingkat
tegangan yang berbeda. Misalnya daerah dengan tegangan rendah mungkin ditampilkan dengan warna biru atau hijau, sementara daerah dengan tegangan tinggi dapat ditampilkan dengan warna merah atau kuning. Hal ini memudahkan insinyur untuk mengidentifikasikan daerah-daerah yang mungkin mengalami kegagalan atau deformasi berlebihan. Sifat material yang mengindikasikan tingkat tegangan di mana material akan mulai mengalami deformasi permanen atau plastisitas pada analisis FEM. Jika non-viscous stress melebihi yield strength material, itu menunjukkan bahwa material mungkin akan mengalami Dan untuk soal nomor 5 disuruh jelaskan tentang tegangan-regangan dengan singkat pada gambar ini, yaitu A adalah batas proporsional, B adalah batas elastis, sedangkan C adalah titik mulur, D adalah sigma Y tegangan luluh E, dan tegangan tarik maksimum F. Putus dari diagram tegangan-regangan pada gambar 1 di atas, terdapat 3 daerah kerja sebagai berikut. Daerah elastis merupakan daerah yang digunakan dalam desain konstruksi mesin. Daerah plastis merupakan daerah yang digunakan untuk proses pembentukan material. Daerah maksimum merupakan daerah yang digunakan dalam proses pemotongan material.